ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan Anda dalam program bimbingan tahsin tilawah. Semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Apabila suatu kaum berkumpul dalam suatu majlis Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, akan turun kepada mereka 4 hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya, akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara membaca Al-Quran ini sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membaca Al-Quran ini terdiri banyak riwayat. Oleh karena itu, kita perlu mengkajinya dengan sebenar-benarnya supaya kita bisa mendapatkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an unzila ala 7 ahruf." Al-Quran diturunkan atas 7 bahasa, atas 7 huruf. Ini mengandung arti bahwasanya Al-Quran terdiri dari banyak riwayat bacaan Al-Quran Al-Karim. 20 riwayat bacaan Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 20 riwayat bacaan Al-Quran ini, 14 riwayat yang paling banyak dikaji oleh umat ini. Dan yang paling banyak dikaji oleh umat kita, masyarakat kita, ada 1 riwayat, yaitu riwayat Hafs an Asim an Tariq Syatibiyah. Saudaraku rahimakumullah, dalam program tahsin tilawah ada 2 hal yang kita cari, yaitu bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan bagaimana agar saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan lancar, mudah sekali, yaitu kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya.
maka insya Allah 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita akan mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Akan lebih ideal lagi ketika mampu meningkatkan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar dan membaca Al-Quran setiap hari akan mengantarkan seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka harus talaki. Talaki artinya kita harus membaca langsung di hadapan seorang guru. Banyak di antara kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar, membaca hurufnya benar, akan tapi ketika sudah sampai ke ilmu tajwidnya, mereka tidak bisa mempraktikkan dengan benar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan metode yang sangat ringan, sederhana, dan efektif, insya Allah. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dalam talaki tadi, ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu huruf, gunnah, dan mat. Begitu pula, di dalam belajar ilmu tajwid, 3 hal ini pula yang sebenarnya kita utamakan dalam mempelajarinya, yaitu huruf, gunnah, dan mat. Setelah seseorang dianggap mampu untuk menguasai bagaimana cara mengucapkan hurufnya, kemudian bisa mengucapkan bagaimana cara membaca gunnahnya, dan bagaimana cara membacakan matnya, maka selanjutnya dia menginjak materi berikutnya, yaitu ayat gharibah. Ayat gharibah ini artinya bacaan Al-Quran yang tergolong asing karena tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya. Yang kelimanya adalah tafkhim dan tarqiq. Setelah seseorang mampu untuk menguasai materi ini, maka dia akan dinyatakan orang yang mahir dengan sempurna dalam tahsin tilawahnya. Saudaraku, dalam tahsin tilawah, target yang kita utamakan adalah bagaimana kita mau membaca Al-Quran dengan lancar dan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ada 2 kiatnya, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya, dan yang keduanya, dengan memperbanyak mendengarkan tilawah Al-Quran. Seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari dan mendengarkan tilawah Al-Quran setiap hari, belum tentu mampu membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu, seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, dia harus melalui 2 tahapan, yaitu dia banyak talaki dan mempelajari ilmu tajwid. Dalam talaki ini adalah yang diutamakan dalam proses belajar membaca Al-Quran Al-Karim ini. Sedangkan ilmu tajwid merupakan ilmu tambahan. Sehingga seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari di hadapan seorang guru, walaupun dia belum sempat mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah dia akan mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran dengan benar. Baik di dalam talaki atau mempelajari ilmu tajwid, ada 3 hal yang kita utamakan, yaitu mempelajari ahkamul huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Yang kedua, bagaimana cara membaca ahkamul gunnah, menerapkan ahkamul gunnah, bacaan dengung. Dan yang ketiganya, menerapkan ahkamul mat, bacaan panjang. Setelah seseorang dinyatakan mampu menguasai 3 hal, ahkamul huruf, cara mengucapkan huruf, ahkamul gunnah, cara membaca dengung, dan ahkamul mat, cara membaca panjang, maka seseorang boleh menginjak materi keempatnya, ayat gharibah. Sebelum seseorang mampu menguasai 3 hal tadi, ahkamul huruf, ahkamul gunnah, dan ahkamul mat, maka jangan menginjak materi keempatnya, ayat gharibah ini. Setelah seseorang mampu menguasai materi keempat ayat gharibah ini, barulah dia memasuki materi kelimanya, yaitu tafkhim dan tarqiq. InsyaAllah ketika seseorang sudah mampu menguasai 5 materi ini, maka dia disebut sebagai seorang yang mahir atau mutqin tilawahnya. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya mari kita memasuki materi yang pertama, makhraj huruf, cara pengucapan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28, makhraj huruf berjumlah 5 tempat, yaitu bibir, tenggorokan, lidah, rongga mulut, dan rongga hidung. Dari 28 huruf ini, dikeluarkan yang pertama dari bibir. Ada 4 huruf yang keluarnya dari bibir, yaitu huruf fa, wa, ba, dan ma. Fa, wa, ba, ma. Yang kedua, dikeluarkan dari tenggorokan. Ada 6 hurufnya, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Yang ketiga, dikeluarkan dari lidah. Dari lidah ini keluar 18 huruf.
28 huruf, diambil untuk bibir ada 4 hurufnya, diambil untuk tenggorokan ada 6 hurufnya, sisa 18 huruf. 18 huruf ini semuanya dikeluarkan dari lidah. Lidah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dari sisi lidah. Dari sisi lidah keluar 1 huruf, yaitu huruf dhad. Dhad. Yang kedua, dari pangkal lidah ada 2 hurufnya, yaitu huruf qaf, kaf. Qaf, kaf. Yang ketiganya, dari tengah lidah ada 3 hurufnya, jim, ya, shin. Jim, ya, shin. Yang keempatnya terbagi menjadi 4 lagi. Dari ujung lidah menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ujung lidah menempati posisi paling atas, yaitu ujung lidah menempel langit-langit bagian depan. Ada 3 hurufnya, lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Yang kedua, yang dikeluarkan dari ujung lidah, yaitu huruf ta, da, to. Menempati posisi nomor 2 ini artinya ujung lidah menempel di gusi belakang atas. Ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Hurufnya ta, da, to. Yang ketiga, ujung lidah menempati posisi sedikit ke bawah, yaitu ujung lidah sedikit dikeluarkan. Ada 3 hurufnya, tha, za, dha. Tha, za, dha. Yang keempatnya, ujung lidah hampir menyentuh gigi bagian bawah, ada 3 hurufnya, za, sin, sad. Za, sin, sad. Selanjutnya kita memasuki cara pengucapan huruf hijaiyah. Ingatlah wahai saudaraku rahimakumullah, inilah target utama dalam mempelajari makhraj huruf. Bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Banyak di antara kita membaca Al-Quran, membaca hurufnya tidak mampu membaca dengan benar. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama cara mengucapkan huruf hijaiyah. Yang pertama, huruf hamzah. Saudaraku, banyak di antara kita menyebut huruf yang pertama ini huruf alif. Yang benar adalah huruf hamzah. Karena apa? Huruf alif ini adalah huruf mat, bukan huruf hijaiyah. Sehingga huruf alif sampai kapanpun tidak bakal bisa bunyi huruf a. Yang benar adalah huruf hamzah. Huruf hamzah, cara mengucapkannya sebagaimana kita mengucapkan huruf a. Mulutnya harus dibuka dengan sempurna. A. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Yang kedua, huruf ba. Bagaimana cara mengucapkan huruf ba? Huruf ba sebagaimana huruf b. Bibir disempurnakan, ba. Ingat, jangan sampai keluar nafasnya hingga berbunyi huruf ba. Ba. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna, minal, mubani, mabiban, bani, ba. Yang ketiga, huruf ta. Huruf ta dikeluarkan dari ujung lidah. Cara mengucapkan huruf ta, lidah tidak boleh dikeluarkan. Cara mengucapkan huruf ta ini, ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Ta. Jangan sampai lidah dikeluarkan bunyi ta. Salah ketika ucapkan huruf ta dibaca dengan ta. Tati, tubat, tutan, tanitat, naminal, mutnimati, tanita. Yang keempat, huruf tha. Nah, huruf tha ini cara mengucapkan sebaliknya dari huruf ta. Huruf tha, cara mengucapkannya ujung lidah sedikit dikeluarkan. Tha. Tidak terdengar suara S. Sa. Tha. Thathi, thubath, thuthan, thanithas, naminal, muthnimathi, thanitha. Yang kelima, huruf jim. Huruf jim, ini cara mengucapkannya tidak boleh disertai keluarnya nafas jim, tapi jim. Saudara-saudara kita terkadang ada membaca huruf jim dengan membaca jim.
Nah, itu kurang sempurna. Jim. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. 6. Ha. Ha. Suaranya bersih sekali. Karena apa? Suara ha dikeluarkan di tenggorokan seperti ketika kita mengambil nafas. Ha. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muhni mahi han hani ha. Jangan sampai membaca huruf ha bunyi ha, tapi ha. 7. Kha. Nah, untuk huruf kha mudah sekali cara mengucapkannya. Kha. Berbeda dengan huruf nomor 6 ha. Huruf nomor 7 kha lebih mudah mengucapkannya. Ada suara yang agak kasar. Kha. Kha khi khu bakh khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. 8. Huruf dal. Dal. Dal berbeda dengan D. Kalau kita mengucapkan huruf D, maka terasa suara tebal sekali D. Tapi ini da. Alhamdu, bukan alhamdu. Dadidu bad dudan dani dadna minal mudani madidan dani da. 9. Za. Huruf za, posisi ujung lidah sama dengan huruf tha, yakni ujung lidah sedikit dikeluarkan. Za. Banyak di antara kita membaca huruf za dengan membaca za. A'udzubillah. Maka itu tidak benar. Yang benar za. Za zi zu baz ذو ذن 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 من المذن مذي ذن ذن ذا. 10. Ra. Cara mengucapkan huruf ra mudah sekali. Sama persis dengan huruf R. Ra. Ada sedikit getarannya. Ra. Ra ri ru bar rurarranirarna minal murni marirarranira. 11. Za. Huruf za ini juga sama dengan huruf Z. Z. Za. Zi. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. 12. Sin. Huruf sin ini juga sama dengan huruf S. Cara mengucapkannya seperti huruf S biasa. S. Sa. Ingat, bibir jangan dimonyongkan. Sa. Sa. Sa si su bas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nomor 13, huruf shin. Cara mengucapkan huruf shin ini agak sedikit susah. Sya. Suara angin harus menyebar dengan kuat. Sya. Sya shi shu bash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. 14. Huruf sad. Huruf sad mirip sekali dengan suara huruf sin. Maka cara membedakan antara huruf sin dengan huruf sad, ketika kita membaca huruf sin tidak boleh monyong. Sa. Kan tapi pada huruf sad sedikit dimonyongkan. So. Sa. So. Sa huruf sin, so huruf sad. As-salatu. So. Sa si su bas. Susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Nomor 15. Dad. Dad. Sisi lidah atau tepi lidah menempel pada gigi geraham kiri atas atau dua-duanya.
Dha. Catatan yang perlu diingat dalam membacakan huruf dhad, lidah jangan dikeluarkan. Dhad. Dhadidubad. Dudan dhanidadna minal mudni madidan dhanidha. 16. Ta. Ini tempatnya hampir sama dengan huruf ta. Ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Akan tapi huruf ta lebih tebal pengucapannya daripada huruf ta. Ta. Tidak boleh disertai keluarnya nafas. Ta. Jangan dibaca ta. Tatitu bata. Tutan tanitatna minal mutani matitan tanita. 17. Huruf dha. Cara membaca huruf dha sama dengan huruf dha, ujung lidahnya sedikit dikeluarkan. Dha. Jangan sampai kita membaca huruf dha dengan bunyi za. Banyak saudara-saudara kita membaca huruf dha dengan bunyi za. Para hafiz, lembaga tahfiz Quran, maka tidak benar. Yang benar ada dha. Dhadhidubad. Dhudhan dhanidadna minal mudni madhidan dhanidha. 18. Huruf ain. Cara mengucapkan huruf ain sama dengan huruf a, namun sedikit kita tekan. A. Huruf hamzah cara membacanya a, di sini huruf a. A'i'uba. An ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. 19. Ghain. Ghaghigubagh. Gughan ghani ghaghna minal mughni maghighan ghanigha. 20. Fa. Cara membaca huruf fa disertai keluarnya nafas fa. Tidak boleh membaca fa dengan bunyi pa. Nah, ini banyak saudara kita membaca huruf fa dengan bunyi pa. Fa. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. 21. Huruf qaf. Cara membaca huruf qaf tidak boleh disertai keluarnya nafas qaf. Harus bersih. Qaf. Qaqiqu baqa. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. 22. Kaf. Nah, huruf kaf ini disertai keluarnya nafas. Kaf. Kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. 23. Lam. Membaca huruf lam, lidah tidak boleh dikeluarkan al. Lam, lidahnya ada di dalam al. Lalilubal. Lulallaninalna minal mulni malilallanila. 24. Mim. Mudah sekali mengucapkan huruf mim, sama dengan huruf m. Ma mimu bam. Mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. 25. Huruf nun. Cara membaca huruf nun sama dengan huruf n. Nani nuban. Nunanna minal munni maninan nanina. 26. Wa. Cara membaca wa sama dengan huruf wi. Wawi wubau. Wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. 27. Huruf ha. Huruf ha sama dengan huruf ha biasa. Ha.
Sebagian di antara kita membaca huruf H dengan suara dada. H. Hal ini mungkin seanggap berlebihan. Kita membaca huruf H biasa. H. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. 28 huruf ya. Huruf ya sama dengan huruf y. Ya, yi, yu, bayi. Yu, yayi, yani, yayna, minal, muini, mayi, yayi, yani, ya. Demikianlah cara mengucapkan huruf jaiyah yang berjumlah 28. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dibaca oleh para peserta tahsin tilawah, yaitu yang pertama, membaca mantul pada huruf-huruf yang semestinya tidak boleh dibaca mantul. Seperti alhamdu dibacanya alhamdu. Tadhhabun dibacanya tadhhabun. Oleh karena itu, ketahuilah bahwasanya cara membaca huruf ketika mati ada 3 kelompok. Yang pertama huruf dad. Huruf dad ketika mati dia ditahan dengan kuat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan dibaca fi tadlil. Yang kedua, ketika membaca huruf ta dan kaf mati, maka ada sedikit desisnya. Ingat, sedikit aja desisnya. Ak. Tidak perlu dibaca sampai ats atau ak. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat. Yang ketiga, dalam membaca huruf mati, ketika membaca huruf 5, ba, jim, dal, to, qaf, dengan disingkat baju di toko. Artinya, ketika kita membaca huruf 5 ini dalam keadaan mati, maka harus dimantulkan. Aql, aj, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita membaca huruf selain yang 3 tadi itu, jangan sampai ada sedikit desisnya ataupun ada mantulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa idh qala rabbuk. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran, yaitu seorang peserta membaca setiap kata ada jedanya, yaitu seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara membaca antara satu kata dengan kata berikutnya tidak boleh ada pemisahnya sedikit pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi yang ketiga kalinya, yaitu membaca mad tabi'i lebih dari 2 harokat. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan 2 harokat sangat cepat sekali. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 hal ini sangat penting untuk kita kuasai dan kita perhatikan setiap kali kita membaca Al-Quran, supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan umum, yaitu dalam membaca mantulnya, membaca panjangnya, ataupun jeda-jeda setiap kalimat Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki materi kedua, ahkamul ghunnah, cara membaca dengung.
dengung artinya suara yang keluar dari rongga hidung atau sengaung. Artinya ketika kita mengucapkan suara dengung ini, terasa dari hidung kita ada suara seperti suara bindeng. Inna. Kadar lama bacaan dengung ini dibaca 3 harokat. Pada umumnya kita menyebutkan dengung itu 2 harokat, namun saya menyebutkan 3 harokat. Ukuran dengung 3 harokat ini dapat kita hitung dengan cara melipat jari. Inna, inna. Sehingga kalau kita membaca dengung hanya 2 harokat, saya anggap kurang. Inna. Bacaan dengung terdapat pada 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Dari huruf nun yang dibaca dengung ada 4 macam, yaitu yang pertama ketika huruf nun bertasydid. Yang kedua ketika huruf nun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Yang ketiga ketika huruf nun bertemu dengan huruf ba. Dan keempatnya ketika huruf nun bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Sedangkan di huruf mim terjadi pada 3 tempat, yaitu mim dibaca dengung manakala yang pertama mim bertasydid, kedua mim bertemu dengan huruf mim, dan ketiga mim mati bertemu dengan huruf ba. Pada kesempatan ini kami tidak akan mengajarkan ahkamul gunnah dengan menguasai istilah izhar, idgham, iqlab ataupun yang lainnya. Namun di sini saya akan menyebutkan rumus-rumus membaca dengung versi Mushaf Timur Tengah. Apa maksudnya? Ketika Anda mengetahui rumus-rumus ini, maka sebelum Anda mengetahui istilah izhar, iqlab apapun yang lainnya, insyaallah Anda bisa mengetahui ini bacaan dibaca dengung atau dibaca izhar. Yang pertama, bacaan dengung itu terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Ini merupakan ilmu pasti, ketika ada huruf nun dan mim yang bertasydid, maka pasti ia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan Inna syani'aka huwal abtar. Ingat, cara membaca dengung kadarnya 3 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Yang kedua, bacaan dengung rumusnya adalah apabila ada huruf nun atau mim tidak disertai tanda sukun. Saya ulang. Yang kedua, bacaan dengung pada huruf nun dan mim yang tidak ditandai sukun. Kita perhatikan di Mushaf Timur Tengah banyak sekali huruf nun dan mim yang tidak diberikan tanda sukun. Maka itu artinya bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan ayyadrib, ayyadrib. Kita perhatikan pada kata ayyadrib, huruf nun tidak diberikan tanda sukun atau tanda mati. Maka ini artinya ayyadrib, dia dibaca dengung. Yang ketiga, bacaan dengung terdapat pada tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar. Perhatikan baik-baik, tanwin fathah dan tanwin kasroh yang tidak sejajar, baris atas geser ke kanan, baris bawah geser ke kiri. Ini artinya tanwin tidak sejajar. Maka setiap kali kita bertemu dengan tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar, itu artinya bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan khairan yarah. Ingat 3 harokat. Khairan yarah. Yang keempat, bacaan dengung terdapat pada tanwin dhammah. Dhammahnya ditulis double. Kita perhatikan ada dhammah double dan ada dhammah yang tidak double. Ini artinya tanwin dhammah yang ketika ditulis dhammahnya double itu artinya dia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang kelima, bacaan dengung terdapat pada huruf nun mati yang tidak ditandai sukun.
atau tanwin fathah, tanwin kasrah yang ditulis dengan satu fathah atau satu kasrah, dan tanwin dhammah dengan satu dhammah disertai dengan huruf mim kecil. Maka ini juga artinya dia dibaca dengan dengung dan huruf nunnya itu dibaca dengan suara mim. Seperti kata la nasfa'an bin nasiyah. Ingat selalu dengung dibaca 3 harokat. La nasfa'an bin nasiyah. Kalla la yunbadanna. Kalla la yunbadanna. Ada pengecualian dalam nun sukun dan tanwin yang tidak sejajar ini, yaitu apabila ada nun tanpa sukun, tanwin yang tidak sejajar bertemu dengan huruf lam atau ra, maka ini di luar kaidah, dia dibaca dengan cepat. Seperti kata wailul likulli humazatil lumazah. Kita perhatikan pada tanwinnya wailun, ini dhammahnya 2. Humazatin, tanwinnya tidak sejajar. Nah, walaupun dia tidak sejajar, walaupun dia dhammahnya 2, tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dengan cepat. Wailul likulli humazatil lumazah. Lafaz walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu, ini ada huruf nun tanpa sukun. Tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka tidak dibaca dengung, dia dibaca dengan cepat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selain rumus bacaan dengung, dari Mushaf Timur Tengah pun kita dapat mengetahui rumus bacaan jelas atau izhar. Yaitu yang pertama, apabila kita lihat, kita temukan huruf nun atau huruf mim yang dilengkapi dengan tanda sukun atau tanda mati, maka itu pasti dibaca dengan jelas. Seperti bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An ada huruf nun disertai tanda sukun. Amta dilengkapi dengan tanda sukun. Maka artinya huruf nun dan mim mati yang di sini harus dibaca dengan jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai dibaca Siratal ladzina an'amta atau Siratal ladzina an'amta. Ini salah. Seperti yang tadi sebutkan, mantul. Yang kedua, rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin fathah atau tanwin kasrah yang ditulis dengan sejajar. Ingat saudaraku, kalau tanwin fathah, tanwin kasrah yang ditulisnya dengan tidak sejajar, itu artinya bacaan dibaca dengung. Namun apabila tanwin fathah atau tanwin kasrah ditulis dengan sejajar, maka itu bacaan pasti dibaca dengan jelas. Seperti bacaan wa min syarri hasidin idza hasad. Tanwin kasrah pada bacaan hasidin ini dilihat sejajar, maka ini artinya dia dibaca dengan jelas. Hasidin idza hasad. Begitu juga pada kata wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran, tanwin fathahnya sejajar, maka ini artinya tayran harus dibaca dengan jelas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang ketiga, rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin dhammah. Dhammahnya ditulis dengan satu dhammah saja, seperti angka 69. Ada dhammah 1 dilengkapi dengan tanda tutup, seperti bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salamun, dhammahnya 1 disertai dengan tanda tutup. Ini artinya salamun harus dibaca dengan jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikianlah rumus bacaan dengung dan rumus bacaan jelas pada huruf nun mati, tanwin atau mim mati versi Mushaf Timur Tengah. Kalau kita perhatikan dari Mushaf Indonesia, maka rumus ini tidak dapat kita temukan. Rumus ini hanya kita temukan dari Mushaf Timur Tengah. Sehingga apabila Anda menggunakan Mushaf Timur Tengah,
walaupun Anda belum menguasai izhar, iqlab ataupun yang lainnya, maka dengan mengetahui rumus-rumus tadi sudah terbantu Anda dalam menguasai ahkamul gunnah atau bacaan-bacaan dengung. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, ahkamul mad, cara membaca panjang. Dalam ilmu tajwid, ahkamul mad ini terdiri dari 16 macam nama. Yang pertama, mad tabi'i. Kedua, mad badal. Ketiga, mad tamkin. Keempat, mad iwad. 5, mad harfi. 6, mad silah qasirah. 7, mad silah tawilah. 8, mad wajib muttasil. 9, mad jaiz munfasil. 10, mad arid lissukun. 11, mad lin. 12, mad farqi. 13, mad lazim kilmi mukhaffaf. 14, mad lazim kilmi muthaqqal. 15, mad lazim harfi mukhaffaf. 16, mad lazim harfi muthaqqal. Dari 16 macam ahkamul mad ini terbagi menjadi 3. Ada yang wajib dibaca 2, wajib dibaca 4, dan wajib dibaca 6. Pada kesempatan ini akan saya berikan rumus kemudahan untuk mengetahui bacaan mad kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat, dan kapan dibaca 6 harokat, walaupun Anda belum bisa menguasai istilah 16 macam nama tersebut. Rumus bacaan mad, kapan dia dibaca 2, kapan dia dibaca 4, dan kapan dibaca 6 adalah sebagai berikut. Mad akan dibaca 2 harokat apabila setelah huruf mad atau setelah bacaan mad itu tidak berupa huruf hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf sukun atau mati. Saya ulang. Bacaan mad akan wajib dibaca 2 harokat saja apabila setelah bacaan mad itu tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf mati atau sukun. Seperti bacaan a'udzu billahi. Nah, a'udzu billahi. A'udzu 2 harokat. Jangan sampai dibaca 3 harokat. A'udzu billahi. Kedua, seperti kata ilafihim. Ilafihim. I setelah bacaan i huruf lam, tidak ada huruf hamzah atau tasydid. Ketiga, seperti kata wa idza huyyitum. Wa idza huyyitum. Yi setelah huruf ya berupa huruf ta, bukan hamzah, bukan tasydid. Keempat, seperti bacaan afwaja. Ja setelah alif tidak ada hamzah, tidak ada tasydid. Kelima, seperti bacaan Taha. Membaca Taha ini cara mengucapkannya harus diurai seperti huruf ta sesudahnya ada alif, maka dibacanya ta. Ha, ada ha kemudian ada alif. Taha. Maka ketika kita urai tidak kita temukan setelah bacaan ta atau ha itu hamzah atau tasydid. Yang keenamnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu ini dibaca 2 harokat. Ya, setelah bacaan hu berupa huruf ha, bukan hamzah, bukan tasydid. Keenam contoh ini semuanya harus dibaca 2 harokat. Secara ilmu tajwid dia memiliki nama masing-masing. Ada yang disebut yang pertama mad tabi'i, kedua mad badal, ketiga mad tamkin, keempat mad iwad, kelima mad harfi, keenamnya mad silah qasirah. Keenam mad ini rumusnya sama, sesudah bacaan mad tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid atau sukun. Selanjutnya, rumus bacaan mad yang dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Artinya kita boleh membaca 4 harokat, boleh membaca 5 harokat, namun tidak boleh membaca 2 harokat. Yaitu yang pertama, apabila kita temukan bacaan mad sesudahnya berupa hamzah. Kalau di dalam mushaf biasanya kita perhatikan ada tanda bendera.
Harokat seperti bendera itu artinya dia dibaca panjang. Kita perhatikan saja, apabila ada tanda bendera sesudahnya berupa huruf hamzah, maka artinya itu bacaan harus dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat. Seperti bacaan yahsabu anna ma lahu akhlada. Ma lahu, ada bacaan hu, kita perhatikan ada tanda bendera, ada wawu, ini artinya bacaan harus dibaca panjang. Kita perhatikan di situ ada tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah, maka ini artinya dia dibaca 4 harokat. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Yang kedua seperti bacaan idza jaa. Ja ada tanda bendera, sesudahnya ada hamzah, maka ini dibaca 4 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga seperti bacaan ma aghna. Bacaan ma, kita perhatikan ada tanda benderanya, ada bacaan mat berikutnya berupa huruf hamzah, maka ini harus dibaca 4 harokat. Ma aghna. 3 contoh tadi dalam ilmu tajwid disebut mat silah tawilah, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Walaupun Anda tidak mengetahui 3 nama tersebut, cukup Anda ketahui apabila ada tanda bendera berikutnya berupa huruf hamzah, maka itu bacaan harus dibaca panjang 4 harokat. Selanjutnya rumus bacaan mat yang harus dibaca 6 harokat. Rumusnya hampir sama dengan bacaan mat yang dibaca 4 harokat, yaitu kalau di mushaf kita perhatikan ada tanda bendera. Jadi tanda bendera terkadang dibaca 4 harokat apabila bertemu dengan hamzah. Akan tapi apabila tanda bendera sesudahnya berupa huruf yang bertasydid, maka ini artinya wajib dibaca 6 harokat. Seperti contoh, Qul adzakaraini. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan huruf zal bertasydid. Qul adzakaraini. Contoh yang kedua, al-ana. Ada tanda bendera bertemu dengan huruf mati, lam mati. Al-ana. Yang ketiga, waladdallin. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan lam tasydid, wajib dibaca 6. Waladdallin. Yang keempat, sad. Bacaan sad, kalau kita perhatikan di mushaf hanya tertulis dengan huruf sad. Akan tapi cara membacanya harus diurai, yaitu huruf sad, alif, dan huruf dal mati. Maka kita perhatikan setelah alif ada huruf dal yang dimatikan, maka ini artinya bacaan dibaca 6 harokat. Sad. Yang kelima, alif lam mim. Contoh keempat dan kelima hampir sama, artinya cara membacanya harus diurai. Tertulisnya alif, lam, dan mim, akan tapi cara membacanya sebagaimana lam, alif, mim, kemudian mim, ya, mim. Alif, lam, mim. Kelima contoh tersebut dalam ilmu tajwid disebut dengan mat farqi, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi muthaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, dan mat lazim harfi muthaqqal. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi dalam ahkamul mat ini yang kita perlu perhatikan cukup 2, hamzah, tasydid. Tasydid atau sukun ini artinya sama, sukun atau tasydid artinya sama. yakni apabila kita temukan ada tanda bendera bertemu dengan hamzah, wajib dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Apabila ada tanda bendera bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka ia wajib dibaca 6 harokat.
Mari kita latih pembacaan surat Al-Fatihah. Kita baca ayat demi ayat sambil kita memperhatikan tulisan yang ada dalam mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan pada kata ar-rajim, ada bacaan berharokat kasrah, ar-rajim. Dimanapun berada, kalau kita membaca huruf yang berharokat kasrah, jangan dibaca monyong ar-rajim, tapi ar-rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini perlu kita perhatikan bersama pada kalimat bismillah dan pada kalimat alhamdulillah. Jangan sampai kita dalam membacanya yaitu pada lafaz Allah dan lillah atau pada kalimat alamin. Jangan sampai dipanjangkan sampai 3 harokat seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salah 2 kali pada kata Allah dan Ar-Rahman. Begitu juga pada kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah 2 kali. Sekali lagi, mari kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Selanjutnya saya bacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada huruf sin nasta'in, jangan sampai dibaca monyong nas, tapi nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana penjelasan tadi, bahwasanya huruf sin dan huruf shad itu mirip sekali cara mengucapkannya. Membedakannya, untuk huruf sin itu dibaca dengan tipis nasta'in. Adapun huruf shad dibaca sedikit ada penebalan, yaitu sedikit dimonyongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, perhatikan pada huruf za. Jangan sampai membaca siratal ladzi. Ladzi tidak benar. Yang benar alladzina. Ingat cara membaca huruf za. Ujung lidah sedikit dikeluarkan, za. Nanti di ayat belakangnya lagi ada huruf dad. Cara membaca huruf dad itu sisi lidah menempel pada gigi geraham dengan ada penekanan karena bertasydid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, jangan sampai membaca sebagian saudara kita membaca an'amta. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Huruf nun tidak boleh dibaca mantul. Siratal ladzina an'am. Nah, tidak benar. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih. Mari selanjutnya kita melatih dari pembacaan surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas banyak sekali kita temukan beberapa bacaan yang dibaca gunnah atau dibaca dengung. Seperti ayat pertama, kita perhatikan ada tanda nun tasydid. Dalam mushaf yang saya buat, yaitu mushaf bimbingan talaqi, telah saya berikan tanda garis satu setiap bacaan yang dibaca dengung. Ingat bahwasanya membaca dengung itu dibaca sampai kadar 3 harokat atau 3 ketukan. Saya contohkan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, pada bacaan bin nas inilah pada huruf nunnya itu harus ditahan sampai 3 harokat. Begitu juga nanti dengan ayat kedua ada nun tasydid. Ayat ketiga ada nun tasydid. Ayat keempatnya min syarri. Kita perhatikan ada huruf nun tanpa diberikan tanda sukun. Ini artinya rumus dia harus dibaca dengung. Al-Khannas dibaca dengung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ada nun tasydid dibaca dengung juga. Minal jinnati wan nas, ada pembacaan dengung juga. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara Habibi membaca bismillahnya kepanjangan. Tolong diperhatikan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ya perlu diperhatikan semuanya membaca dengung 3 harokat. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi. Nah, ini huruf dza. Sering terjadi kesalahan membaca huruf dza allazi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, saudara Luqman pada bacaan minal jinnati kurang 1 harokat, ditambahkan minal jinnati wan nas. Silakan. Minal jinnati wan nas. Terima kasih. Saudaraku, mari kita melanjutkan talaqi surat Al-Kafirun. Di dalam surat Al-Kafirun ini kita akan menemukan 2 materi yang telah kita bahas, yaitu ahkamul gunnah, bacaan dengung, dan bacaan mat, ahkamul mat. Dalam keterangan tadi telah saya sebutkan bahwasanya kunci dalam membaca mat itu mudah sekali, yaitu kita perhatikan tanda bendera. Di dalam surat Al-Kafirun ini, jika kita perhatikan pada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semuanya tanda bendera berikutnya berupa huruf hamzah. Sehingga 5 ayat ini semuanya panjang 4 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat, tapi 4 harokat.
Mari kita mulai talaqi surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, 4 harokat. Begitu juga ayat keduanya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan pada ayat ketiga, di samping kita temukan tanda bendera yang artinya bacaan mat, dibaca 4 harokat. Kita perhatikan di sini ada antum, huruf nun tanpa tanda mati. Tanda sukun tidak ada di sini, artinya huruf nun harus dibaca dengan dengung. Dan di huruf mim ada tanda sukun, ada tanda mati, artinya mim harus dibaca dengan jelas. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga, yaitu ada nun tanpa sukun, antum dibaca dengung. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi telah kita pelajari semua huruf gunnah dan mat. Dalam masalah gunnah kita ingat nun sukun, nun tanpa sukun, nun tasydid, mim tanpa tasydid, tanwin sejajar, tidak sejajar. Dan dalam masalah mat kita perhatikan tanda bendera berikutnya berupa hamzah atau tasydid. Cukup sederhana materi yang telah kita pelajari, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, barangkali ada yang mau bertanya dari pembacaan surat Al-Kafirun, saya persilahkan. Saya, Sir. Baik, silakan. Pada ayat keempat, itu pada lafaz ana, itu ada bulatan di atasnya. Berikutnya pada lafaz abattum, kenapa di huruf dal itu nggak ada tanda matinya? Baik, terima kasih. Di dalam Al-Quran Mushaf Timur Tengah, banyak sekali kita temukan ada alif, wawu atau ya, tidak ada tanda bulatnya. Ini artinya huruf ini tidak perlu dibaca atau tidak ada fungsinya dalam segi pembacaan. Jadi dibacanya pendek. Wala ana'a gitu. Yang kedua, abattum, kenapa huruf dal tidak diberikan tanda mati? Ini artinya huruf dal juga tidak perlu dibaca. Banyak sekali nanti kita temukan di Al-Quran huruf dal tidak ada tanda sukun, namun pada huruf ta-nya ada tasydid. Artinya kita langsung masuk ke huruf ta-nya. Di tempat yang lain ada huruf ta bertemu dengan to. Ta-nya tidak ada tanda mati, to-nya pasti ada tanda tasydidnya. Begitu juga sebaliknya, ada huruf to bertemu dengan huruf yang lainnya. Nanti akan dibaca dengan pembacaan yang sama. Mari kita lanjutkan talaqi surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ini kita akan menemukan beberapa materi yang telah kita pelajari juga, yaitu kaitannya dengan ahkamul gunnah dan ahkamul mad. Maka perhatikan baik-baik cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Wadduha Wadduha Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Perhatikan pada kata idza. Cara membaca za, ujung lidah dikeluarkan sedikit. Idza. Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Walal-a, bacaan a dibaca panjang 2 harokat. Kita perhatikan lam alif di sini, penulisan hamzah ada di tengah-tengah antara huruf lam dan alifnya. Maka ini pertanda a dibaca panjang. Yang kedua, khairul laka, ada tanwin dhammah dengan ditulis double dhammahnya. Ini biasanya dibaca dengung. Akan tapi pengecualian ketika bertemu dengan huruf lam atau ra. Maka khairul laka, walaupun dhammahnya double tapi tidak dibaca dengung, tapi dibaca dengan cepat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Pada kata fatarda, kita perhatikan ada tanda bendera. Biasanya ada bendera, ada bacaan panjang. Akan tapi pada fatarda di sini tidak dibaca panjang. Karena apa? Ingat rumus cara membaca mat. Apabila ada huruf mat tidak bertemu dengan hamzah atau tidak bertemu dengan tasydid, maka cukup 2 harokat. Nah, di sini fatarda benar ada tanda bendera, tapi setelah kita perhatikan ternyata tidak ada hamzah setelah fatarda, tidak ada tasydid, maka fatarda cukup 2 harokat. Kedua, apabila tanda bendera bertemu dengan hamzah, maka panjang 4 harokat. Dan yang ketiga, apabila tanda bendera bertemu dengan tasydid, dipanjangkan 6 harokat. Jadi saya bacakan lagi. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Perhatikan cara membaca yatiman. Tanwin bertemu dengan fa atau nun mati bertemu dengan fa, cara membacanya huruf fa sedikit kelihatan. Yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan. Ingat, di sini ada tanda bendera bertemu dengan tasydid, panjang 6 harokat. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat berikutnya ada tanda bendera bertemu dengan hamzah, panjang cukup 4 harokat. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Perhatikan tadi ada membaca fa'aghna, tidak boleh. Karena apa? Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Salah ketika kita membacanya fa'aghna. Yang benar wa wajadaka 'ailan fa'agh. Jangan sampai fa'agh. Silakan wa wajadaka 'ailan
فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Sebentar, ini sa'ila. Ada tanda mat, tanda bendera bertemu dengan hamzah. Panjang 4 harokat. Saya contohkan. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mari kita lanjutkan pembacaan surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh nama lainnya surat Insyirah. Jadi bisa kita sebutnya surat Insyirah atau Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat diakhiri dengan huruf kaf. Cara membaca kaf mati dan tak mati ada sedikit desisnya. Sadrak. Nah, begitu juga huruf ta. Ya, ketika nanti kita membaca tak mati ada sedikit desisnya. Saya ulang. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Bagaimana membedakan makhraj huruf dhad dan makhraj huruf dha? Membaca huruf dhad keluarkan dari sisi lidah. Tepi lidah kita tempelkan ke gigi geraham kiri atas. Boleh dari kanan. Dha. Nah, berikutnya huruf dha. Nah, inilah yang dikeluarkan ujung lidahnya. Dha. Dha. Jangan sampai dibaca za seperti z, za. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Bagus. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Nah, 2 kali kaf. Dhikrak. Ada sedikit desis huruf kaf mati. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. Mari terakhir kita membacakan talaqi surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. Ayat pertama dan kedua diakhiri dengan huruf qaf. Cara membacanya sama, ada sedikit penebalan.
was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Cara membaca dha dan za hampir sama. Lidah sedikit dikeluarkan. Membedakannya untuk huruf za tidak dimonyongkan. Tapi untuk huruf dha sedikit dimonyongkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ada wawu kecil, ini ciri dibaca panjang hu. Ala raj'ihi, hi ada ya kecil, ini juga sebagai tanda bacaan panjang. Ingat, ketika bacaan panjang tidak bertemu dengan hamzah atau tasydid, cukup 2 harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ayat 8, 9, dan 10, cara membacanya sama, dibaca dengan tipis. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Ar-raj', suara jim dibaca dengan kuat qalqalahnya. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Raj'. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Innahu laqaulun fasl. Cara membaca fasl dan ayat berikutnya 14 hazl sedikit berbeda dengan ayat 11 dan ayat 12. Di manakah perbedaannya? Ayat 11 was-samaa'i dzatir raj' sebelum terakhir berupa huruf qalqalah, maka suara pantulan kuat. Ayat 12 sebelum huruf terakhir berupa huruf dal. Ini juga dibaca dengan kuat pantulannya, sada'. Akan tapi pada ayat ke-13 dan ke-14, huruf sebelum terakhir berupa huruf sad dan berupa huruf za. Kedua huruf ini bukan huruf qalqalah, maka perlu dijaga jangan terlalu keras membaca suara e-nya. Boleh diberikan suara e namun dengan suara yang lembut. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Saudaraku, marilah kita memasuki materi selanjutnya, yaitu ayat gharibah. Ayat gharibah artinya beberapa ayat yang cara membacanya berbeda dengan kaidah pada umumnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk bisa mengetahui bagaimana cara membaca ayat gharibah ini. Dan hal ini sangat penting untuk bisa langsung memperhatikan dari mulut seorang pembaca yang sudah ahlinya, yakni seorang guru Al-Quran. Mudah-mudahan materi ayat gharibah ini dapat dipahami cara membacanya dengan baik. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan 25 macam contoh ayat gharibah
Yang pertama adalah saktah. Saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, yaitu terdapat di surat Al-Kahfi ayat pertama, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat 14. Sebagaimana contoh di surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Pada bacaan iwaja, kita berhenti yang iwaja, namun tanpa disertai nafas. Begitu juga contoh yang kedua di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nomor 2, Ishmam. Ishmam artinya membaca dengan disertai monyong, terdapat di surat Yusuf ayat 11. Ada sedikit monyongnya ketika kita membaca lafaz la ta'manna, yaitu contohnya lafaznya berbunyi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Saya ulang. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nomor 3, imalah, yaitu membaca bacaan ra dibaca dengan bunyi re. Terdapat di surat Hud ayat 41, lafadznya berbunyi Bismillahi majriha wa mursaha. Keempat, tashil, yaitu membaca hamzah yang kedua pada lafadz a'jamiyu dengan suara yang ringan. Terdapat di satu tempat surat Fussilat ayat 44. Ayatnya berbunyi walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy. Jadi bukan dibaca a'a, bukan dibaca aha, namun a'jamiyyun wa arabi. Selanjutnya nomor 5, naql, yaitu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Bacaan al-ismu, cara membacanya al-ismu. Karena apa? Karena al-ismu ini merupakan hamzah wasal, maka suara i tidak perlu dibaca. Lafadznya berbunyi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bukan dibaca bi'sal ismu. Nomor 6 disebut dengan mad badal asli, yaitu terdapat di surat Al-Ahqaf ayat keempat. Ini banyak sekali yang membacanya i'tuni atau u'tuni. Dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah lafadznya berbunyi qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza. Ketika ayat ini disambung, maka tidak ada masalah. Fis samawati tuni. Akan tapi ketika waqaf fis samawat, maka cara membacanya ituni. Nomor 7, ada beberapa tempat, yaitu 4 tempat tertulisnya dengan huruf shad, akan tapi dibacanya dengan huruf sin. Untuk yang 2, yaitu dibaca dengan huruf sin, namun yang 2 lagi tetap dibaca dengan huruf shad. Saya sebutkan 2 contoh huruf shad yang lebih baik dibaca dengan suara sin, yaitu di Al-Baqarah 245, ayatnya berbunyi wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang kedua Al-A'raf ayat 69, ayatnya berbunyi
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Jadi yabsutu dibaca yabsutu, basṭah dibaca basṭah. Nomor 8, ada pembacaan yang disebut dengan idgham. Artinya apa? Huruf yang pertama tidak dibaca, kita langsung masuk ke huruf yang kedua. Sehingga huruf yang kedua ini menjadi huruf yang bertasydid. Yaitu yang pertama, pada contoh huruf lam mati bertemu dengan huruf ra, terdapat di surat An-Nisa ayat 158 berbunyi bal rafa'ahu Allah. Tertulisnya bal rafa'a, namun cara membacanya bal rafa'ahu Allahu ilaih. Yang kedua, pertemuan huruf ta dengan ta. Seperti contoh di Al-Maidah ayat 28, cara membaca huruf ta-nya ini tanpa dibaca qalqalah, namun tetap terbaca beberapa sifatnya. La in basatta. Jadi tetap ada monyongnya pada huruf ta, basatta. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Berikutnya contoh pada huruf ba mati bertemu dengan mim. Maka ba-nya tidak dibaca, kita masuk ke huruf mim. Seperti contoh di surat Hud ayat 42 yang berbunyi وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. Tertulisnya ya bunayyar kab ma'ana. Akan tapi cara membacanya ya bunayyar kab ma'ana. Nomor 9 kita sebut dengan huruf ziyadah atau huruf tambahan, atau istilah lain sifar. Artinya apa? Apabila kita temukan huruf alif, wawu atau ya, di atas huruf tersebut ada tanda bulatan kecil, maka itu artinya huruf tersebut tidak ada fungsinya dalam segi bacaan. Namun secara tulisan ketiga huruf tersebut harus ada. Karena apa? Ini untuk melestarikan tulisan Al-Quran yang disebut dengan Rasm Utsmani harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh surat Al-Baqarah ayat yang kelima yang berbunyi Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dibaca pendek walaupun di situ ada wawunya. Akan tapi di atas wawu ada tanda bulatan kecil. Contoh yang kedua pada surat Hud ayat 68 Ala inna samuda kafaru rabbahum. Samuda di atas alif ada tanda bulatan. Alif tidak difungsikan sebagai tanda panjang, tidak ada fungsinya. Nomor 10, bacaan fihi. Biasanya pada bacaan fihi ini kita selalu membaca pendek pada bacaan hi. Akan tetapi ada satu kata fihi di dalam Al-Quran ini yang mana bacaan hi harus dibaca panjang, yaitu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi wa yakhlud fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Nomor 11 yaitu pada huruf ra. Kalau kita temukan huruf ra mati didahului dengan bacaan kasrah, maka biasanya dibaca tipis. Seperti hatta zurtumul maqabir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nah, ini dibaca tipis karena ada ra mati didahului dengan kasrah. Akan tetapi ada dua tempat huruf ra mati didahului dengan bacaan kasrah wajib dibaca dengan tebal, yaitu yang pertama apabila huruf ra itu disudahi dengan huruf isti'ala yang berharokat fathah, seperti lafaz Inna rabbaka labil mirsad. Terdapat di surat Al-Fajr ayat 14. Begitu juga di surat An-Naba ayat 21. Inna
جهنم كانت مرصادا. Mirsada dan labil mirsad dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya ra berupa kasrah. Tempat yang kedua, huruf ra yang dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya berupa huruf kasrah, yaitu pada huruf ra yang didahului dengan hamzatul wasl seperti di surah Al-Fajr ayat 28 yang berbunyi Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Nomor 12 kita sebut dengan nun wiqayah. Artinya nun yang dibaca dengan bacaan kasrah di tengah-tengah pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebagaimana contoh ketika kita menyambung ayat pertama ke ayat kedua dari surat Al-Humazah, maka akan terdengar suara nun kasrah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Apa sebabnya? Karena ada tanwin. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasl, hamzah wasl, maka tanwinnya kembali ke harokat aslinya. Apabila dia tanwin kasrah, maka dibaca kasrah dan ditambahkan dengan nun kasrah. Lumazatini. Apabila tanwin fathah, maka dibaca fathah dan ditambahkan dengan nun kasrah seperti bacaan Muhammadani. Dan apabila dia berupa dhammah, maka tanwin dhammah tersebut dibaca dhammah kemudian ditambahkan dengan nun kasrah seperti fitnatun inqalaba. Sekali lagi saya contohkan seperti di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Aulah wanin faddu. Tidak benar jika dibaca aulah wan faddu, tapi aulah wanin faddu. Nomor 13, ada bacaan yantahi. Bacaan ini sering terjadi kesalahan di masyarakat kita, yaitu di surat Al-Alaq ayat 15, bahwasanya bacaan yantahi ini tidak boleh dibaca panjang. Tidak benar. Karena apa? Karena hak di sini bukanlah hak dhamir, yaitu kalla la illam yantahi lanasfa'an. Tidak benar jika dibaca lam yantahi lanas. Nomor 14, sering kita bertemu dengan bacaan yauma idzin seperti di Az-Zalzalah yauma idzin yasdurun nas. Namun ada dua tempat di dalam Al-Quran itu berbunyi yaumi idzin. Jadi bukan yauma, akan tapi yaumi idzin dengan dibaca kasrah mimnya. Yaitu terdapat di surat Hud ayat 66 yaumi idzin. Dan di surat Al-Ma'ad juga ayat 11 yaumi idzin. Begitu juga lafaz Allah seringkali kita membaca dengan Allahu seperti qul huwallahu ahad, yakni dengan dibaca dhammah haknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akan tapi ada satu tempat dalam Al-Quran itu bacaan Allah di awal kalimat, di awal ayat, namun dibaca dengan kasrah. Maka jika tidak hati-hati kita akan membaca salah Allahu. Yaitu terdapat dalam surat Ibrahim ayat kedua. Allahilladzi. Nomor 15, bacaan wawu yang bertasydid. Seringkali di antara kita membaca wawu tasydid, lam yang bertasydid atau yang bertasydid suka ditahan lama, seperti awaw wa nasaru tawwaba illalladzina. Semuanya tidak benar. Karena apa? Huruf bertasydid yang disertai dengung itu hanya pada huruf nun dan huruf mim. Maka apabila kita membaca huruf wawu yang bertasydid, tidak boleh dibaca dengung atau tidak boleh ditahan lama-lama. Begitu juga pada huruf lam tasydid, langsung dibaca dengan cepat. Illalladzina amanu. Tidak boleh dibaca illalladzina amanu. Seperti di wawu yang bertasydid Ali Imran 188, La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna
Atau wa yuhibbun, jangan dibaca atau wa yuhibbun. Begitu juga di surat Al-Mutaffifin ayat yang ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, jangan sampai dibaca wa idza kaluhum aw wazanu. Tidak benar ketika wawu tasydid ini dibaca dengan ditahan lama. Saudaraku rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ayat Gharibah nomor 16, simaklah baik-baik pembacaan surat Al-Qiyamah. Surat yang ke-75 ini akan saya bacakan 30 ayat. Mohon diperhatikan dengan baik, karena dalam surat ini banyak sekali pelajaran atau ayat Gharibah yang kita dapatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. Shadaqallahul azim. Marilah kita melanjutkan materi ayat Gharibah nomor 16. Ayat Gharibah 1 sampai 15 yang pertama tadi lebih banyak pembacaan ayat-ayat Gharibah yang terdapat di pertengahan. Adapun selanjutnya ini lebih banyak terdapat pada akhir ayat atau ketika kita berhenti, disebut dengan waqaf. Mari kita mulai dari nomor 16 ini, yaitu dari contoh surat Al-Baqarah ayat 196. Ada bacaan berbunyi minal hadyi.
yaitu kita berhenti dengan akhiran huruf ya. Makhraj huruf ya atau cara pengucapan huruf ya yaitu dengan meringis ya. Maka pada bacaan ini pun cara ketika waqaf disertai dengan meringis. Famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Bukan had tapi hadi. Nomor 17, ketika kita waqaf berakhiran huruf wawu. Makhraj huruf wawu atau cara membaca huruf wawu yaitu dengan monyong. Wa, wi, wu. Maka sebagaimana contoh di dalam surat Al-Baqarah 219 ada bacaan qulil afwa. Ketika kita waqaf maka cara membacanya qulil af. Bukan qulil af namun qulil af. Ada makhraj huruf wawu yang ditampakkan. Qulil af. Contoh selanjutnya Al-An'am 32 dan Muhammad 36. La'ibu walahu. La'ibu walahu. Jadi kita tampakkan makhraj huruf wawu tersebut. Nomor 18 yaitu berhenti pada tanwin fathah. Khususnya pada tanwin fathah huruf hamzah. Setiap kali kita membaca tanwin fathah, maka pada dasarnya harus dibaca fathah panjang. Sebagaimana bacaan wal 'adiyati dhabha. Dhabhan, dhabha. Fa wasatna bihi jam'a dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya tekankan pada huruf hamzah. Hamzah di belakang ketika ditanwin fathah maka cara membacanya dibaca fathah panjang. Baik huruf hamzah tersebut disudahi dengan alif ataupun didahului dengan alif, maka huruf hamzah dibaca dengan bacaan panjang. Seperti bacaan Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Bacaan binaa'a dan maa'a, a-nya dibaca panjang 2 harakat. Nomor 19, kita waqaf disertai dengan dengung dan disertai dengan hamas atau desis. Yaitu seperti bacaan pada minka. Minka ketika berhenti mink. Min dibaca dengung, kemudian kaf ada hamasnya. Mink. Al-Maidah 114. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Salah kalau dibacanya وآية منك, tapi وآية منك. Contoh selanjutnya di surat Al-An'am 128. يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن والإنس. Jangan sampai dibaca wal ins, tapi wal ins. Contoh yang lain bisa kita buka di surat Fussilat 25 dan Al-Ahqaf 18. Nomor 20, cara membaca waqaf pada huruf qalqalah. Yakni kita berhenti pada satu ayat yang ujungnya berupa huruf qalqalah, yaitu sebagaimana contoh Al-Baqarah ayat 19. Wabarqun, ketika berhenti wabarqa. Bukan wabarq, namun wabarqa. Saya contohkan Al-Baqarah 19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Contoh yang lain
Surat Al-An'am 121. Lafisqun, lafisqo. Bukan lafisq, tapi lafisqo. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqo. Wa innahu lafisqo. Banyak sekali contoh seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran seperti Qul amara rabbi bil qist wa qadhafa fi qulubihimur ru'b minar rizq min ba'd. Nomor 21, waqaf pada suatu bacaan yang mana huruf sebelum terakhirnya itu berupa huruf qalqalah. Bagaimanakah cara membacanya? Huruf qalqalah akan selalu dibaca dimanapun ia berada. Seperti di sini, sebelum huruf yang terakhir berupa huruf qalqalah maka dibaca dengan sempurna. Wal fajr, wal fajr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Hal ini sering tidak ada masalah cara membacanya, hanya penegasan bagaimana cara membaca huruf qalqalah. Selanjutnya nomor 22, berhenti pada suatu ayat yang mana huruf sebelum terakhir bukan huruf qalqalah. Begitu juga huruf terakhirnya pun bukan huruf qalqalah. Seperti bacaan Idza jaa nasrullahi wal fath. Huruf terakhirnya huruf ha. Sebelum terakhir huruf ta. Bagaimanakah cara membacanya? Cara membaca huruf seperti ini diberikan bacaan suara pantulan yang sangat lemah. Samar-samar cara membaca pada huruf sebelum terakhirnya. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dua contoh ini terdapat di dalam surat An-Nasr atau Idza jaa. Contoh kedua pada surat Al-Asr atau Wal Asri. Cara membaca wal asr, suara sad diberikan suara dengan samar-samar dan suara ra tetap dibaca dengan sempurna. Wal asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Nomor 23, contoh cara membaca waqaf pada beberapa huruf hamz, yaitu seperti pada huruf ta dan pada huruf kaf. Al-Baqarah 259. Qala kam labith. Labith. Nah, bukan labith tapi labith. Ali Imran 117. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Selanjutnya An-Nisa 47. Kama la'anna ashabas sabt. Nah, di sini ada huruf ba mati dan huruf ta mati. Maka sifat qalqalah pada huruf ba dan sifat hamz pada huruf ta, dua-duanya harus dibaca dengan sempurna. Selanjutnya Al-Maidah 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Lis-suht. Jangan dibaca lis-suhat, namun lis-suht. Al-Mutaffifin 21 huruf kaf. Khitamuhu misk. Sekali lagi. Khitamuhu misk.
bukan misk, namun misk. Nomor 24, contoh cara membaca ketika waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid. Saudaraku rahimakumullah, pada huruf yang bertasydid ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waqaf pada huruf nun yang bertasydid. Bagaimanakah cara membacanya? Seperti contoh, yang pertama surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka untuk yang pertama ini, ketika kita berhenti pada huruf qalqalah yang disertai dengan tasydid, maka cara membacanya qalqalah disertai jeda. Contoh berikutnya An-Naba 39. Dzalikal yaumul haqq. Berikutnya Al-Baqarah 189. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang kedua, waqaf pada huruf yang bertasydid berupa huruf nun. Huruf nun ketika bertasydid maka dia akan dibaca dengan dengung. Ketika di akhir bacaan pun tetap harus dibaca dengan dengung. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 186. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ingat pembacaan dengung 3 harakat. Saya contohkan kembali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Hujurat ayat 11. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Selanjutnya berhenti pada huruf yang bertasydid, yang mana huruf terakhir bukan huruf qalqalah dan bukan huruf nun. Maka cara membacanya cukup ditekan dengan kuat. Jangan sampai ditahan lama-lama seperti lam tasydid, ra tasydid, ya tasydid dan sebagainya. Sebagaimana contoh Al-Baqarah 265. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. Tidak perlu dibaca fatal. Nah, nanti kelamaan makhraj huruf lam. An-Nisa 128. Wa uhdiratil anfusus syuh. Terakhir ayat Gharibah nomor 25 berkaitan dengan hamzatul wasl atau hamzah wasl. Apakah hamzah wasl itu? Hamzah wasl artinya, jika kita perhatikan di dalam mushaf Timur Tengah akan kita temukan alif ada tanda shad kecil di atasnya. Itu namanya hamzatul wasl. Dia akan dibaca ketika di awal bacaan, namun ketika di pertengahan bacaan hamzah wasl tidak ada bacaannya. Bagaimanakah cara membaca hamzah wasl? Ada 2. Yang pertama, apabila hamzah wasl terdapat pada bacaan lam ta'rif atau al, maka akan selalu dibaca al. Seperti bacaan alhamdu, al-qari'atu, dan lain sebagainya. Yang kedua, hamzah wasl jika tidak terdapat pada lam ta'rif atau tidak terdapat pada bacaan al, maka kaidahnya melihat huruf yang ketiga. Apabila huruf ketiganya dibaca dhammah, maka hamzatul wasl dibaca dhammah. Seperti bacaan ud'u ila sabili rabbik, huruf ketiganya adalah ain. Ain dibaca dhammah, maka dibacanya ud'u. Unzuru ila sama, huruf ketiganya adalah huruf dha. Dha dibaca dhammah, maka u dibacanya unzuru. Hamzatul wasl yang kedua akan dibaca dengan kasrah apabila kita melihat huruf yang ketiganya berupa fathah atau kasrah. Perhatikan, apabila huruf ketiganya berupa harokat fathah atau kasrah,
maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Seperti bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Huruf ketiganya Iqra adalah ra, kita baca Iqra. Irji'i, huruf ketiganya huruf jim, dibaca kasrah, maka dibaca irji'i. Lafaz ihdina, huruf ketiganya adalah huruf dal berharokat kasrah, maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah, ihdinas siratal mustaqim. Demikianlah saudaraku rahimakumullah, materi ayat gharibah ini telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah telah kita pelajari bersama bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, cara membaca hurufnya, gunnah, mad, ayat gharibah. Ini merupakan tahapan yang pertama, bagaimana kita menjadi insan Qur'ani. Ada 5 tahapan bagaimana agar kita bisa menjadi generasi Al-Quran. Yang pertama, secara tilawatan, kita mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas tilawah Al-Quran. Tahapan yang kedua adalah menghafal. Artinya, kita setelah mampu membaca Al-Quran dengan benar, kita harus mencoba untuk meningkatkan diri dalam program menghafal Al-Quran. Kita mulai dari menghafal juz 30. Selanjutnya, kita menambahkan juz berikutnya. Alhamdulillah, kami sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz sejak umur 15 tahun. Yang ketiga, tahapan untuk menjadi insan Qur'ani adalah tadabburon, yaitu kita harus mencoba meningkatkan program menghayati, memahami Al-Quran Al-Karim. Dapat kita lakukan 1 pekan 1 kali kita membaca terjemahan Al-Quran. Yang keempat adalah wanashron, yaitu dakwah bil Quran, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dengan cara mengajarkan Al-Quran, dengan cara menyuruh saudara-saudara kita untuk belajar Al-Quran, maka kita masuk tahapan generasi insan Qur'ani yang keempat. Yang kelima adalah wa'amalan, yaitu pengamalan ajaran Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi generasi Quran, insan Qur'ani, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tilawatan membacanya, wahifzan dan menghafalnya, watadabburan dan menghayatinya, wa nashron dan mendakwahkan bil Quran ini, dan yang kelimanya wa amalan. Demikianlah saudaraku rahimakumullah, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa meningkatkan interaksi bersama Al-Quran Al-Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Yeah.